warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rian Saputra di Nafa Beta Farm. Oke, untuk teman-teman yang telah mensupport dan mensubscribe channel saya ucapkan terima kasih. Dan yang telah like, share, dan komen video-video saya ucapkan terima kasih. Kritik dan saran teman-teman adalah penyemangat untuk saya terus berkarya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membagi tips bagaimana cara ya memotong kaca, kawan-kawan. Ya, untuk membuat soliter ikan cupang seperti ini ataupun membuat akuarium, kawan-kawan. Nah, apa saja ataupun alat apa saja yang perlu kita sediakan dalam proses pemotongan kaca ini, kawan-kawan, adalah yang pertama yang pastinya ya, kita harus ada atau mempunyai pemotong kacanya, kawan-kawan. Nah, ini saya memilih pemotong kaca yang tipe mata pemotongnya ini seperti roda ya, ataupun roll ya, ini bisa bergerak. Nah, karena apa? Menurut saya ya, pemotong kaca yang tipe roll ini ya lebih rapi dalam pemotongan kaca dan juga lebih mudah digunakan, kawan-kawan. Nah, ini yang pertama ya. Nah, dan yang kedua adalah kita gunakan penggaris, kawan-kawan. Nah, ini saya menggunakan papan tipis ya yang sudah dihaluskan ya. Nah, ini sudah halus dan rata ya. Nah, ini permukaannya saya tempel pakai ban dalam, kawan-kawan ya, ban dalam motor ya. Ini supaya dia tidak licin pada saat nanti kita memotong kaca, kawan-kawan. Nah, ini diusahakan ya penggarisnya ini ya tebalnya ya minimal 5 mili ataupun 8 mili, kawan-kawan. Nah, ini karena apa? Karena nanti penggaris ini ya kalau tidak tebal ya nanti tidak mengenai pipi ini, kawan-kawan, pipi pemotong kacanya ini. Nah, ini sangat penting ya dalam proses pemotongan supaya rapi, kawan-kawan. Nah, nanti dia seperti ini, kawan-kawan ya, mengenai pipi yang ratanya ini, kawan-kawan, memotongnya ini. Nah, ini saya menggunakan penggaris ini ya, tebalnya 8 mili. Nah, ini lebarnya ya sekitar 3 cm, kawan-kawan. Nah, ini panjangnya ya disesuaikan saja ya, kawan-kawan, mau memotong kacanya selebar apa ya. Ini karena saya membuat akuarium yang kecil. Nah, ini saya ukurannya cuma 55 cm, kawan-kawan. Nah, ini yang kedua ya. Dan yang ketiga yang pastinya meteran, kawan-kawan ya, untuk kita mengukur ya beberapa ya ukuran yang perlu kita potong ya, yang perlu kita potong. Nah, ini ya. Dan yang keempat adalah spidolnya, kawan-kawan. Nah, ini untuk menandai berapa ya, berapa ukuran yang perlu kita potong, kawan-kawan. Nah, ini untuk kita menandainya, kawan-kawan ya. Dan yang kelima adalah ini menggunakan tusuk sate ataupun lidi ya, kawan-kawan ya, supaya lebih mudah ya dalam proses pematahan ya setelah kita memotongnya, kawan-kawan ya, ataupun menggoresnya menggunakan mata potong ini, kawan-kawan. Nah, ini nanti gunanya ya setelah kita garis atau kita gores kacanya dengan menggunakan alat ini. Nah, ini kita gunanya untuk mengganjal ya, supaya kita lebih mudah ya dalam mematahkan kacanya ini, kawan-kawan. Nah, yang keenam adalah minyak tanahnya, kawan-kawan. Nah, ini untuk memperlancar dalam proses pemotongan kacanya, kawan-kawan ya, dan juga memperlancar pemotong kacanya ini, kawan-kawan. Nah, ini nanti minyak tanahnya kita isi ke dalam alat pemotong kacanya ini, kawan-kawan. Nah, ini ada tabung ya. Nah, ini bisa kita isi pakai minyak tanah, kawan-kawan ya. Nah, ini saya sering gunakan minyak tanah ya. Ini yang biasa saya gunakan. Oke, terus ikuti video saya ya dalam proses pemotongan kaca ini, kan. Oke, kita lanjut lagi, kawan-kawan, dalam proses pemotongan kaca ini, kawan-kawan ya. Nah, ini, kawan-kawan, saya contohkan dulu ya cara memotongnya, kawan-kawan. Nah, ini kita gunakan kaca dulu yang bekas ya. Setelah kita tentukan ukuran ya, ukuran yang perlu kita potong ya.
Nah, ini misal kawan-kawan sudah kita ukur ya, atas dan bawahnya ya. Nah, ini kita bersihkan dulu ya permukaan kacanya, supaya tidak ada kotoran yang menempel ya, yang dapat menghalangi mata potong ini kawan-kawan dalam menggores kacanya ya. Nah, ini kita bersihkan dulu ya. Oke, sudah bersih ya, dirasa sudah bersih. Nah, kita lap dulu. Nah, ini misalnya sudah kita tentukan ukuran ataupun ukuran yang perlu kita buat ya, soliter ataupun apa ya. Nah, ini saya tandai ya, kita tandai langsung kawan-kawan, misalnya 5 cm ya ini kawan, ini misal ya. Nah, ini kita garis dulu. Oke, sudah bagian atasnya. Nah, ini yang bawahnya kita tandai juga. Nah, ini 5 cm ya, kita tandai menggunakan spidol ya, di pas garisnya kawan-kawan ya, 5 ini. Oke, kalau sudah kita tandai atas dan bawahnya, kita gunakan penggarisnya kawan-kawan. Oke, sebelum itu, sebelum kita memotong ya, alat pemotong kacanya kita isi dulu ya, ini dengan minyak tanahnya kawan-kawan di dalam ini ya. Nah, pada saat proses pemotongan, tutupnya ini jangan dikencangkan kawan-kawan, kita kendorkan sedikit supaya minyak tanahnya mengalir ya ke mata potongnya ini kawan-kawan ya. Nah, ini sudah mengalir ya, lancar. Oke, setelah itu ya, penggarisnya ini ya kita tempatkan ya. Nah, ini kita mengukurnya ya. Nah, ini spidol yang sudah kita tandai tadi. Nah, ini mata potongnya yang kecil ini ya, roll ini kita tempatkan di tengah-tengah kawan-kawan, di tengah-tengah spidolnya tadi ya. Nah, ini sudah di tengah, kita ukur bawahnya juga. Nah, oke, sudah di tengah garis ya, supaya tidak meleset nanti ukurannya. Ini ya kawan-kawan. Oke, satu kali lagi. Oke, dirasa sudah yakin tengah ya di garis. Oke, nah ini saya menggunakan sudutnya yang paling miring ini kawan-kawan untuk memotong nanti ya. Ini kan sudutnya ada 2 ya, kemiringannya. Nah, saya menggunakan kemiringan ini kawan-kawan. Oke, setelah itu sudah dirasa di tengah garisnya ya. Oke, kita geser sedikit, karena pemotongan kaca ini tidak bisa diulang kawan-kawan. Sekali sudah digores, itu tidak bisa diulang lagi. Karena kalau kita berhenti ataupun terhenti di tengah, dipastikan kaca itu tidak lurus kawan-kawan, pecahnya nanti, ataupun saat kita mematahkannya nanti ya. Nah, jadi kita harus satu kali tarikan yang yakin ya, sudah yakin, dan tekanan yang stabil. Nah, ini nanti kita tekan ya di kacanya ini, kita tekan sampai terdengar suara gesekan mata potongnya ini kawan-kawan ya, di permukaan kacanya. Nah, jadi kita dalam menempatkan penggaris ini ya, kita harus yakin dulu sudah tepat di ukuran ataupun garis yang kita sudah tandai tadi ya. Nah, ini ya, jadi harus yakin dulu sudah tepat bawah dan atas ya, baru kita mulai potong kawan-kawan. Sebelum kita potong, kita oles dulu ya menggunakan minyak tanah tadi ya di permukaan kacanya. Oke, supaya tidak ragu, kita ukur lagi. Nah kawan-kawan ya, sudah tepat tengah ya. Oke, setelah itu ya, kita letakkan mata rollnya ini ya di pinggir ya, gini kawan-kawan, sebelum kita potong ya. Nah, ini kawan-kawan, nah di pinggir begini ya, sambil kita tekan nanti kawan-kawan, bisa terlihat ya. Oke, sudah. Kita tekan ya sampai terdengar suara gesekan kacanya kawan-kawan.
seperti itu ya. Nah kawan-kawan ya, dalam pemotongan kaca ini tidak boleh miring kanan atau miring kiri ya. Ini harus rata lurus kan kawan, supaya nanti hasil patahan kacanya ini lurus ataupun rata. Kalau posisi miring biasanya ya, itu patahan kacanya menjadi miring kan kawan ya. Jadi diusahakan kita memotong kaca itu harus rata ya, lurus begini ya, tidak boleh miring begini ya, harus rata ya. Nah itu makanya kita menggunakan penggaris yang tebal ini kawan-kawan, nah, supaya dia lurus dan rata ya, gitu kawan-kawan ya, sekali tarik ya. Oke, setelah kita gores, nah, kita oleskan lagi minyak tanahnya di tempat goresan kita tadi kawan-kawan. Nah ini gunanya lidi tusuk sate ataupun apa ya yang terbuat dari bambu ya, kita ganjal di bawahnya kawan-kawan, sejajar dengan garis goresan tadi ya. Nah setelah itu kita tekan saja kawan-kawan ya, tekan begini ya. Nah sangat mudah sekali ya, dan juga hasil patahannya sangat rata kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, nah kita contohkan lagi ya untuk memotongnya biar jelas. Ini langsung kita tandai saja. Ini langsung saya tandai di tengah ya. Ini untuk memotong saja kawan-kawan, cara memotong kacanya sudah ditandai. Kita tempatkan penggarisnya kawan-kawan ya. Nah, mata potongnya kita ukur lagi pas di tengah garis kawan-kawan, di tengah garis ataupun tanda yang sudah kita buat tadi ya, supaya tidak meleset nanti ukurannya. Oke, sudah. Tidak harus sejajar sekali kawan-kawan, supaya tidak meleset nanti ukurannya, karena proses potongan kaca tidak bisa diulang. Sekali gores pantang mundur. Oke, kita oles lagi dengan minyak tanahnya. Kita tempatkan kawan, kita tekan lagi. Oke, kita oles sedikit lagi minyak tanahnya, dan kita ganjal di bawah garis sudah kita gores kawan-kawan, seperti ini ya, menggunakan lidi ini ya. Tinggal kita tekan kawan-kawan sisi kaca ini ya. Oke, gampang sekali kan kawan-kawan dalam memotong kaca, dan juga hasilnya sangat rata. Nah ini jangan kita anu ya, karena masih tajam kawan-kawan, karena ini kita harus amplas dulu ya kalau kita mau mencucinya ataupun kita mau mulai proses pengeleman nanti kawan-kawan ya, kita amplas ya. Oke, itu untuk video berikutnya kawan-kawan. Nah ini saya cuma beri tips bagaimana cara memotong kaca kawan-kawan ya. Oke, sekian dulu video kali ini kawan-kawan. Nah begitulah bagaimana cara saya ya dalam memotong kaca ini kawan-kawan. Semoga bermanfaat video kali ini untuk teman-teman. Jangan lupa follow akun Instagram dan Facebook saya, nanti ada di layar dan di deskripsi. Kalau ada kata, tindakan, dan perilaku saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di dunia percupangan.